maju tak gentar, menangkan Pak Ganjar. Pilih yang benar. Jangan takut karena ada Pak Mahfud. Selamat berjuang. Ketemu dengan saya Nancy, suara dari ujung timur Nusantara. Salam sayang buat semua saudara-saudara saya di seluruh Indonesia, terutama sahabat Ganjar dan Mahfud. Jangan gentar, ada Ganjar. Jangan takut, ada Mahfud. Oke, deal? Nah, ya, saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Video-video yang beredar yang menjatuhkan Ibu Megawati Soekarno Putri, seakan-akan Ibu melecehkan seorang presiden atau seorang Pak Joko Widodo. Itu video kejadian itu saat rapat kerja nasional. Itu di internal PDI Perjuangan. Saya hadir dan saya tahu saat Ibu menyampaikan itu. Dan ceritanya tidak seperti itu. Itu video dicomot, dipotong, dan dibikin heboh oleh lawan-lawan politik. Tapi yang sesungguhnya tidak demikian. Pak Jokowi sendiri tahu. Sampai hari ini saya juga masih mau tunggu seorang Bapak Joko Widodo, kader sejati dari PDI Perjuangan, untuk bertemu dengan Ibu Mega. Pak Jokowi, Bapak tidak instan jadi presiden. Bapak datang dari seorang satgas PDI Perjuangan, wali kota, gubernur, dan presiden. Ibu Megawati pegang tangan Pak Jokowi dengan kuat-kuat, jalan bersama dengan Pak Jokowi sampai Bapak jadi presiden di dua periode. Betul rakyat yang pilih. Sistem ketatanegaraan kita, pemilihan umum itu ada di tangan rakyat dan rakyat yang pilih, benar. Tapi yang mempromosikan seorang Joko Widodo itu adalah Megawati Soekarno Putri. Yang membawa dan memperkenalkan seorang Jokowi kepada rakyat itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Tanpa Ibu Mega bawa Jokowi pegang tangan dan bergandengan tangan dan mempromosikan seorang Jokowi, rakyat tidak akan pernah kenal siapa Jokowi. Bapak Jokowi masih akan tetap, mungkin dulu masih tetap jadi satgas. Pak Jokowi, saya hormat Bapak sebagai presiden, tapi saya tunggu Bapak sebagai kader, sama-sama kader. Saya ketok Bapak punya hati sebagai kader. Datanglah, berbicaralah kepada ibumu. Bagaimana kami semua tahu betapa sayangnya Ibu Mega kepada Pak Jokowi. Kasih sayang seorang ibu seluas samudra ini. Di dalam hati Ibu Mega, Pak Jokowi pun tahu bagaimana kasih sayangnya. Bagaimana Ibu Mega membela Pak Jokowi. Sebagai perempuan Papua, saya ini pernah kerja untuk Bapak 9 tahun ya. Bapak tidak pernah kami tuntut apa-apa. Hari ini saya cuma meminta, saya mau lihat Pak Jokowi bagaimana datang kepada Ibu Mega. Ya. Dan saya juga satu hal yang sangat penting saya mau kasih tahu. Saya setuju dengan apa yang Bang Adrian Napitupulu sampaikan, dan itu benar. Gagasan dan ide untuk 3 periode itu bukan dari Pak Jokowi, tapi dari Opa Luhut, Opung Luhut dan teman-temannya yang ada di kementerian. Mereka ini yang takut turun. Ketika Pak Jokowi turun, mereka masih mau jadi menteri. Itu jadi mereka punya ide, gagasan itu mereka olah dia, dan mereka mempengaruhi Pak Jokowi untuk harus bisa menerima itu. Sementara Pak Jokowi sendiri tidak. Pak Jokowi dengan Ibu Mega sama-sama tuh penjaga konstitusi. Ibu Mega sampaikan
tidak bisa untuk melanggar konstitusi. Seperti itu. Jadi ini titik benang merah yang menjadi diolah oleh lawan-lawan. Sehingga kalau Pak Jokowi tidak bisa 3 periode, maka ambillah Gibran untuk menyambung rencana mereka dan terjadi deal. Gibran sudah jadi calon wakil presiden. Gibran top. Dan untuk Pak Prabowo, hormat. Kita bersaing dengan sehat. Kami akan kerja keras sesuai amanat dari Ibu Ketua Umum. Jadi kita bertarung dengan sehat. Dan untuk semua saya hormat. Seluruh Indonesia, salam sayang dari Timur Nusantara. Salam juga untuk Mama Nancy di Papua. Jangan gentar ada Ganjar dan jangan takut ada Mahfud. Asik. Sebagai pendukung maupun pecinta Jokowi guys ya, kita tentu merasa kecewa melihat situasi politik saat ini ya, di mana akhirnya Gibran kemudian menjadi wakil dari Pak Prabowo ya. Namun kekecewaan tersebut janganlah terlalu berlarut-larut, janganlah juga terlalu mendalam guys ya. Nanti malah bahaya nih guys. Bisa membuat kita melahirkan hal-hal atau sifat kebencian. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Kita sikapi dengan bijak ya, kita ikhlaskan dan mari kita satukan hati ya, bergandengan tangan untuk memenangkan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD ya. Menurut saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini lebih layak untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden karena pengalaman mereka guys ya. Pak Mahfud ini sudah pernah di legislatif, pernah menjabat sebagai DPR RI, lalu kemudian di yudikatif dia juga pernah menjabat sebagai ketua MK, lalu sekarang di bidang eksekutif menjabat sebagai Menteri Polhukam ya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, kita harapkan Pak Mahfud ini bisa menangani berbagai persoalan-persoalan hukum yang ada di negara kita guys ya. Sedangkan Pak Ganjar pernah menjabat sebagai DPR RI, lalu kemudian menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Tentu banyak sekali pengalaman yang sudah beliau dapatkan, dan ini kemudian kita percayakan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita. Dibutuhkan kematangan, dibutuhkan pengalaman guys ya. Kalau untuk Gibran, saya sepakat Gibran ini seharusnya jangan jadi wakil, melainkan jadi presiden guys ya. Akan tetapi belum waktunya, belum masanya ya. Berproses dulu karena masih sangat panjang ya. Gibran sendiri masih berusia 36 tahun ya. Dia masih mengikuti di 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Masih sangat panjang sekali ya, masih terbuka pintu dan peluangnya. Tidak harus hari ini guys ya. Namun semuanya sudah terjadi ya. Tinggal kita terima, kita sikapi dengan bijak, dan mari kita menangkan Ganjar Mahfud untuk 1 putaran guys. Amin. Kalau di situ Pak Ganjar tidak menang 1 putaran, maka dia akan masuk putaran kedua. Oke, saya setuju dengan statement pembuka Anda. Memang di antara beliau berdua tidak ada permusuhan dan tidak ada dendam. Yang ada hanyalah beda pemikiran dan beda pendapat. Sebenarnya Mbak, kalau mau jujur, saat ini adalah saat yang paling tepat untuk Pak Ganjar bisa menang 1 putaran. Kita semua tahu kok, irisan pendukung Prabowo dan pendukung Anies itu sama, hampir mirip. Dan ceruk suara mereka pun berada di kolam yang sama juga. Sebenarnya itu sangat mudah sekali untuk ditaklukkan
agar Pak Ganjar menjadi pemenang satu putaran. Berhubung menurut saya loh ini, berhubung ada penggembosan suara yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mencalonkan anaknya sebagai cawapres Prabowo, hal itu agaknya harus ekstra keras lagi kita lakukan biar bisa menang satu putaran. Dari dulu itu ya Mbak ya, PDI Perjuangan itu mengajarkan filosofi mati opo mukti. Apa maksudnya? Kalau kita mati ya mati sekalian, berarti kita kalah pemilu dan artinya kita berada di luar sistem pemerintahan. Tapi kalau kita mukti, berarti kita menang, kita bisa mengatur pemerintahan ini. Wong Bu Mega udah jelas-jelas tegas-tegas mengatakan kok, tidak ada yang bermanuver, tidak boleh ada yang berdiri di dua kaki. Kalau ada yang bermanuver dan berdiri di dua kaki, keluar. Ingat kan sampean? Makanya saya itu sangat menyesalkan sekali. Kenapa Pak Jokowi ikut cawe-cawe sehingga suara PDI jadi gembos, jadi berkurang dengan adanya pencalonan cawapres oleh Gibran. Oke lah, tidak apa-apa, itu sudah terjadi. Kita PDI Perjuangan dididik untuk tidak boleh mundur. Kita PDI Perjuangan dididik untuk selalu tegar dan selalu maju. Jadi tinggal kita lihat nanti pemilu 2024 nanti itu siapa dalang yang lihai memainkan wayangnya. Prabowo, Gibran jelas dalangnya adalah Jokowi. Anies Muhaimin dalangnya adalah Surya Paloh. Dan sedangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalangnya jelas-jelas adalah Bu Mega. Kita lihat dalang yang paling piawai memainkan wayangnya siapa. Maaf Mbak, kalau untuk kali ini saya harus beda pendapat dengan sampean. Karena ini juga pemikiran saya. Kita kan negara demokrasi, bebas menyampaikan pemikirannya masing-masing. Oke? Salam dari Semarang, merdeka! Oke, memang betul seperti yang Bapak ini sampaikan guys ya. Ini akan menjadi PR dan juga kerja keras yang luar biasa ekstra guys ya. Harus ekstra kerja keras. Karena saat ini suara tentu akan terbagi ya di antara penduduk Jawa Tengah nih ya, untuk Pak Ganjar dan juga untuk Mas Gibran ya. Tinggal nanti bagaimana caranya merebut atau mendapatkan tempat di hati masyarakat kita ya. Siapa yang nanti harus mereka pilih. Saya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak Ahok, izinkan aku untuk memberikan opiniku ya. By the way, aku salah satu fans Bapak. Tapi untuk masalah ini, menurut saya Mas Gibran tetap layak kok jadi cawapres. Mark Zuckerberg pas bangun Facebook juga belum ada banyak pengalaman. Tapi yang terpenting dia berani untuk mengambil kesempatan dan lakukan yang terbaik. Sampai akhirnya, lihat, Facebook sekarang udah sukses besar. Mas Gibran juga orangnya cukup tegas dan beneran langsung menindaklanjuti masalah atau keresahan yang dialami oleh masyarakat. Dari masalah yang besar sampai yang terkecil sekalipun. Ini buktinya. Akun Blue Chocolate melaporkan di Twitter kalau ada lampu yang mati di Jebres dan langsung Mas Gibran mengirim petugasnya untuk benerin. Contoh lain, ada warga yang komplain sistem antrian halte bus Trans Jateng Wonogiri Solo amburadul dan Mas Gibran langsung mau menindaklanjuti segera. Dan masih banyak lainnya. Kalau menurut aku, usia tidak bisa dijadikan patokan sebagai orang ini bisa jadi pemimpin atau enggak. Justru anak muda mau mendengarkan keresahan masyarakat sekecil apapun itu dan langsung gercep action. Nah, menurut kamu nih, apakah Mas Gibran udah layak jadi bacawapres Indonesia? Oke, Mas Gibran sudah layak menjadi capres ya, bukan cawapres. Namun seperti yang sering saya katakan, bukan saat ini ya. Bisa 10, 15 ataupun 20 tahun yang akan datang. Karena usianya masih sangat muda guys ya. Namun dengan memilih langkah yang lebih awal melalui proses
yang membuat kita jadi terheran-heran ya, apa yang terjadi, drama yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, dan itu akhirnya membuat publik juga merasa bahwa ternyata segala sesuatu itu dapat dilakukan ya, dilakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya terus kenapa lu nyuruh gue nanya? Pak Prabowo, ya ampun, 2 kali gua milih Pak Prabowo gitu loh. Dikira saya Anda itu bener-bener patriot yang tidak ingin haus jabatan. Ternyata ya ampun, demi jabatan, demi apa? Aduh, apa nggak malu nyari wakil yang kayak begini gitu loh. Di luar sana itu di koalisi Anda banyak yang pinter-pinter, cerdas-cerdas, pengalamannya banyak. Ampun, bener luar biasa ini Pak Prabowo. Tapi buat teman-teman, apa sih sebenarnya kemungkinan alasan Pak Prabowo milih dia? Menurut saya sih, ini menurut saya, alasan Pak Prabowo milihnya Gibran karena Gibran satu punya duit, kedua dia bapaknya masih berkuasa, itu yang akan dipakai. Yang lain itu di koalisinya banyak yang pintar, itu nggak dipakai gitu loh, karena nggak punya duit, nggak punya kekuasaan itu. Hai netizen dimanapun berada, salam sehat selalu. Ya, saya ingin membahas satu hal, yaitu kesalahan Jokowi. Kesalahan Jokowi itu hanya satu, saudara. Apa itu, saudara? Jokowi tidak bisa menyenangkan hati seorang ketua umum PDIP, Ibu Megawati, yang hebat, yang terhormat. Hanya itu, saudara, kesalahan Jokowi. Yang lain tidak ada. Semua perjalanan Jokowi selama 22 tahun adalah kesuksesan, keberhasilan, ya, pencapaian. Bahkan di dua periode jabatannya menjadi presiden, luar biasa sukses. Sudah bicara kelasnya dunia nih, saudara. Jadi kalau ada upaya-upaya dari para gaek, orang-orang lansia yang mencoba ke KPK membawa gugatan, ya, menurut saya buang-buang waktu. Kenapa? Karena segala upaya untuk mendiskreditkan nama Jokowi akan berakhir sia-sia. Ya, kenapa? Karena setiap upaya untuk menjelekkan nama Jokowi, siapa saja, capres atau partai, malah akan merugikan yang bersangkutan. Bahkan membuat nama Jokowi makin masyhur. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Ya, itu. Jadi sudahlah, nggak usah mencoba menjelekkan, ya. Kenapa? Karena fakta berbicara seperti itu. Jokowi adalah panutan, ya. Approving rate Jokowi itu 90%, saudara. Ya, jadi nggak usah coba-coba menjelikan seorang Jokowi. Ya, sudah menjadi legenda. Dan kemarin di deklarasi PSI, ya, digaungkan satu judul, satu ajaran, yaitu Jokowisme. Saudara, isme itu dipakai untuk suatu ajaran, ya,
suatu contoh nyata yang sudah terbukti, teruji, terpercaya. Jadi saya bisa lihat gerakan Jokowisme ini melanda bukan cuma di Indonesia loh nanti saudara. Ini akan mendunia. Karena Jokowi itu dikagumi di seluruh dunia saudara. Di banyak negara. Jadi menurut saya blessing in disguise. Di dalam masalah ada berkah yang luar biasa bagi keluarga Jokowi. Coba saudara, kalau tidak ada intimidasi ke Gibran, ya, kan Gibran tetap ada di PDIP, nggak nyebrang ke Golkar nanti diadopsi dan masuk ke Gerindra menjadi cawapres, begitu. Dan menurut saya Gibran nothing tulus, saudara. Ya. Nggak jadi nggak terpilih juga nggak apa-apa. Ya, sudah terlanjur hebat. Begitu. Nah, saudara, Jokowisme ini satu ajaran yang akan membuat Indonesia menjadi suatu hal yang luar biasa. Ya, ini akan bergaung, saudara. Mungkin pernah dengar ya ajaran-ajaran lain ya yang di negeri Tiongkok sana loh gitu. Jadi ajaran-ajaran yang ada itu menjadi contoh, ukuran, standar moral. Nah, itulah yang sepertinya PSI ini akan buat, saudara, ya. Mungkin besok akan beredar sebuah buku, ya, dan bahkan diseminarkan nih, Jokowisme. Ya, selamat buat Kaisang PSI ya. Ya. Buat Gibran, ya, jujur aja saudara, pilihan saya sampai hari ini masih Ganjar dengan Mahfud. Ya, dan saya melihat biarlah kontestasi ini berlangsung dengan baik. Begitu. Ya, agar pesta demokrasi ini berjalan dengan gembira, menyenangkan, ya, tidak terbelah-belah, terpecah-pecah, berdarah-darah. Begitu. Ini zamannya berbeda loh saudara. Ini zamannya anak muda yang berkarya, ya. Dan ya, kita lihat hasilnya. Saya hanya berdoa agar kontestasi ini berlangsung dengan baik. Ya, saya nggak peduli lagi siapa yang menang. Yang penting legasinya Jokowi bisa terwujud, terlaksana. Oke, saudara. God bless you, all the best. Oke, luar biasa ya apa yang dikatakan oleh Bapak ini ya. Namun kalau boleh saya menyarankan, jangan mengatakan bahwa saya tidak peduli siapa yang menang. Yang penting dapat melanjutkan legasi Pak Jokowi. Ya. Kalau seandainya yang menang nanti adalah Pak Anies dan Caimin, nah gimana? Ya. Apakah mereka akan melanjutkan legasi dari Pak Jokowi? Kan tidak. Ya. Karena Anies dan Caimin ini mereka menggaungkan kampanye antitesa dari Pak Jokowi. Ya. Mereka ingin perubahan, bukan mau melanjutkan. Ya. Nah, kalau bukan Pak Ganjar ataupun Pak Mahfud nanti yang akan memenangi Pilpres, guys ya. Ya, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Bila nanti kemudian yang menangnya adalah Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ya, kalau Pak Ganjar tidak menang, guys, ya. Akan tetapi kalau Pak Ganjar tidak menang, ya, dan juga Pak Prabowo juga tidak menang, lalu kemudian yang menang adalah Pak Anies. Selesai sudah semua legasi dari Pak Jokowi. Oleh karena itu, jangan kita menyatakan bahwa saya tidak peduli siapapun yang menang. Ya, kita harus peduli siapa yang nanti akan menang. Ya, baik itu Pak Prabowo ataukah Pak Ganjar. Ya, dan yang penting ya bukan memilih
pasangan calon yang tidak mau melanjutkan legasi atau semua pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat ini, guys. Ya, Pak Jokowi sudah banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Walaupun saat ini beliau berbeda pilihan dengan kita sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud ini, guys, ya. Namun bukan berarti kita membenci beliau. Ya, kita tetap menghormati, menghargai. Namun bila ada kritikan-kritikan kepada Pak Jokowi, ya seperti yang pernah saya katakan bahwa Gibran ini belum layak karena umurnya masih sangat muda dan juga masih belum memiliki pengalaman yang banyak, ya, masih pengalaman sebagai 2 tahun sebagai wali kota, guys, ya. Nah, itu bukan berarti kita benci kepada Pak Jokowi, ya. Dengan memberikan kritik seperti itu bukan kita memusuhi atau membenci, guys, ya. Itu hal yang biasa saja. Beda halnya kalau membenci. Membenci berarti dia melontarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengandung ujaran kebencian, ya. Jadi harus bisa membedakan itu, guys, ya. Kita sayang menghormati Pak Jokowi, ya. Namun bila kita kritik, ya, kita menyampaikan pendapat kita yang berbeda, itu bukan berarti kita memusuhi ataupun membenci. Jadi teman-teman yang memiliki akal sehat pasti bisa membedakan akan hal ini, ya. Kita tentu selalu mendoakan yang terbaik untuk Pak Jokowi dan keluarga. Tetapi untuk presiden yang akan datang, ya, kita tetap tegak lurus seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi sebelumnya, guys, ya. Pilih yang rambut putih, yang dahinya berkerut, yang memikirkan rakyat, bukan nanti yang banyak di kantor menikmati AC yang dingin. Dan itu kita yakin yang dimaksud oleh Pak Jokowi pemimpin berambut putih, dahinya berkerut adalah Pak Ganjar, guys. Salam Logika. Jujur kan, gua itu pendukung beratnya Ganjar sama Mahfud. Tetapi ketika gua ada temen gue atau gua tanya sama orang mana pilihan mereka, Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran. Nah, ketika ada yang bilang menjawab Prabowo sama Gibran, kok gua masih tetap senang, ya. Jadi menurut gua maupun Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran itu orang-orang the best yang saat ini yang kita punya. Lain halnya nih kalau ada orang yang menjawab bukan dari kedua pasang capres yang saya sebutkan tadi. Kok gua rasanya pingin bilang orang itu TOL banget, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Belakangan saya melihat sepak terjangnya Pak Jokowi ini bukan lagi menyelamatkan kepentingan bangsa. Tapi di sini saya melihat ambisi, kekecewaan, dan sakit hati Jokowi yang selama ini dia pendam terhadap PDI Perjuangan, khususnya Ibu Megawati, ini terbukti sekarang. Ini bahaya, ya. Pak Jokowi tidak lagi mementingkan keutuhan bangsa, tidak lagi mementingkan kemajuan bangsa. Dia hanya berpikir menindas PDI, menindas Megawati serendah-rendahnya. Saya telah keliru menilai seorang Jokowi selama ini. Memang Jokowi bukan kader partai, ya. Jokowi ini adalah masuk PDI hanya sebagai papan loncatan dia untuk masuk ke dalam pemerintahan, ya, menjadi seorang wali kota, seorang gubernur, dan seorang presiden. Dan sekarang PDI presiden sudah klimaks, sudah dioperasi, nggak mungkin lagi dia mencalonkan jadi presiden, dan tidak mungkin lagi dia mencalonkan jadi gubernur, karena titik karir seseorang itu, seorang politikus adalah jabatan presiden. Sayang, saya nilai 1000 kali sayang, ini yang dikatakan politik anti klimaks. Jokowi hebat, power play-nya, Jokowi hebat, play-nya, tapi anti klimaks.
dia tidak punya afterplay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Jokowi, Bapak tolong ajarkan kami cara memberi ketegasan kepada orang-orang dan membuatnya merasa tenang dan nyaman. Untuk Pak Gibran Rakabuming Raka, tolong ajarkan kami cara berterima kasih kepada yang membesarkan. Dan untuk Bapak Kaisang, tolong ajarkan kami untuk menghormati orang tua yang telah membesarkan. Terima kasih. Wow, sangat mendalam guys ya. Singkat, padat, mendalam. PDIP akan melakukan strategi apa untuk melawan manuver Jokowi dan tentunya melawan Prabowo Gibran? Ini analisa gue. Pertama adalah giring opini media untuk menjatuhkan elektabilitas Prabowo Gibran. Gimana caranya? Caranya adalah memunculkan opini bahwa politik dinasti bukan hal yang bisa diterima di Indonesia. Cara-cara ini sudah muncul di sosial media yang dikontrol oleh akun-akun bot yang dilakukan secara masif. Selain itu, PDIP ingin menyerang Jokowi juga dengan cara ini. Gunanya adalah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi. Sehingga kalaupun masyarakat menganggap Jokowi mendukung Prabowo Gibran, tidak akan ada gunanya karena masyarakat sudah tidak percaya kepada Jokowi. Kedua, playing victim. Playing victim itu bukan hanya efektif ketika pacaran aja, tapi di politik juga. Jadi 2 hari ini banyak muncul isu bahwa Jokowi dan Gibran mengkhianati partai PDIP dan Ibu Megawati yang sudah membesarkannya. Hal ini tentunya untuk meraih simpati dari netizen dan masyarakat, karena orang Indonesia itu dalam memilih mengandalkan emosional, dan orang Indonesia itu sangat benci pengkhianat. Dengan cara itu semua, kita masuk ke yang nomor 3. PDIP ingin memunculkan bahwa Prabowo Gibran akan jadi public enemy bersama. Tujuannya satu, agar yang lolos nanti ke putaran kedua Pilpres adalah Ganjar versus Anies, sehingga suara pendukung Jokowi akan kembali mendukung Ganjar. Ya, apapun itu opini yang coba dibangun, kita tinggal menikmati pertandingannya, ya, pertarungannya, ya. Ya mudah-mudahan nanti yang lolos ke putaran kedua adalah Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo guys, ya. Biar bisa semakin sengit lagi nih pertarungannya, ya. Dan kita lihat siapakah nanti yang akan menjadi pemenangnya, ya. Ya, saya berharap masyarakat Indonesia masih menggunakan akal sehat guys ya, masih menggunakan kewarasan dalam berpikir. Mari kita memilih pemimpin yang sudah mempunyai pengalaman, ya. Bangsa dan negara ini bukan bangsa dan negara yang kecil, ya. Kita bangsa dan negara yang besar guys, dengan wilayah yang sangat luas, dengan penduduk Indonesia yang saat ini ya memang terdaftar 270 ya, 70 juta ya. Tapi itu sudah beberapa tahun yang lalu. Saat ini diprediksi penduduk Indonesia sudah mencapai angka 300 juta guys ya. Dengan penduduk yang sebanyak itu, dengan wilayah Indonesia yang luas, Nusantara terbentang dari Sabang sampai Merauke. Apakah kita ingin ya menjadikan negara ini sebagai ajang coba-coba, sebagai bahan main-main ya? Jangan guys ya. Berikanlah kepercayaan kepada orang yang berpengalaman, kepada orang yang tepat ya. Hati-hati, jaga keselamatan bangsa dan negara kita. Orang yang tepat untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara kita adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud.